Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita punya sesuatu yang agak berbeda ya. Betul. Kita mau mengupas sebuah teks pendek, tapi jujur, dampaknya itu dalam banget. Teks ini tuh ngebahas sebuah perasaan yang mungkin akrab sekali buat Anda. Rasa lelah, tapi bukan karena kerja. Bukan karena kerja fisik ya. Tepat, tapi lelah karena terus-terusan berusaha menjadi sesuatu. Sumbernya ini dari narasi berjudul Menanggalkan Beban Menjadi Sesuatu. Judulnya saja sudah kuat. Iya kan? Jadi misi kita hari ini adalah membongkar ide-ide di baliknya, menggali apa artinya ini buat kita semua di zaman sekarang. Oke, langsung aja kita bedah bareng-bareng ya. Tepat sekali. Teks ini walaupun singkat ya, tapi kena banget ke inti pergulatan modern soal identitas. Identitas dan tekanan ya. Iya, tekanan untuk selalu tampil sempurna kan. Jadi ini kesempatan buat Anda untuk berhenti sejenak dan mungkin menyadari ada beban tak terlihat yang selama ini Anda pikul. Oke, kita langsung masuk ke kalimat pembukanya deh, karena ini langsung menusuk. Silahkan. Teksnya dimulai dengan, ada hari-hari di mana saya merasa lelah. Bukan karena pekerjaan, tapi karena sibuk mempertahankan sosok yang saya ciptakan sendiri. Waktu pertama baca itu saya langsung, berhenti sebentar. Coba deh Anda tanyakan ke diri sendiri, pernah nggak ngerasa kayak gitu? Lelah bukan dari apa yang dikerjakan, tapi dari siapa yang lagi Anda coba perankan. Nah, yang menarik di sini tuh, teks ini secara intuitif bisa misahin antara kelelahan fisik sama kelelahan eksistensial. Eksistensial ya? Betul, kalau lelah fisik karena melakukan sesuatu, lembur, olahraga, itu kan jelas. Kita istirahat, pulih lagi. Iya, badannya yang capek. Tapi yang ini beda. Ini lelah mental, emosional, karena energi kita tuh habis untuk menjadi seseorang, mempertahankan sebuah citra. Oh, iya. Dan itu pekerjaan yang nggak pernah selesai, bahkan pas kita lagi istirahat pun. Ini kayak lelahnya sehabis seharian rapat Zoom, bukan sih? Nah, itu contoh bagus. Bukan karena materinya berat, tapi karena kita harus terus tampil di depan kamera. Jaga ekspresi, kelihatan dengerin, kelihatan antusias. Betul sekali. Itu pertunjukan kecil yang nguras energi diam-diam. Anda nangkap esensinya. Benar kan? Itu yang disebut sosiolog sebagai kerja emosional atau emotional labor. Kita nggak cuma kerja pakai tangan atau otak, tapi juga mengelola emosi dan ekspresi kita biar pas sama perannya. Peran profesional, pemimpin, atau temen yang ceria gitu ya? Tepat, sosok yang saya ciptakan sendiri itu ya hasil dari kerja emosional yang nggak ada habisnya. Kita harus terus-menerus ngedit perilaku, omongan, bahkan pikiran. Nah, disitulah sumber lelahnya. Dan setelah menggambarkan kelelahan ini, teksnya lanjut ke sebuah analogi yang, buat saya ini kuat sekali. Saya tahu bagian mana yang Anda maksud. Nah, ini nih bagian yang sangat menarik. Teksnya bilang, ternyata ego itu mirip seperti baju besi. Awalnya terasa melindungi, namun lama-lama ia menjadi berat dan membatasi gerak. Visualnya dapat banget ya? Dapat banget. Analogi ini brilian karena dia menangkap fungsi ganda dari persona yang kita bangun. Coba bayangin seorang satria. Baju zirah itu kan alat bertahan hidup di medan perang. Iya, buat melindungi. Melindungi dari serangan, kritik, ancaman. Nah, medan perang kita di zaman modern ini bisa jadi ruang rapat, pertemuan keluarga, atau bahkan media sosial. Betul, betul. Persona profesional bantu kita dapat respek. Persona percaya diri bantu kita melewati situasi canggung. Awalnya, itu alat yang sangat berguna. Tunggu dulu, kalau gitu apa? Baju besi ini selalu buruk? Di dunia yang kompetitif gini kan, kita justru butuh itu untuk maju. Pertanyaan bagus. Sedikit fake it till you make it kan kadang perlu ya. Di mana sih batasnya antara persona yang sehat sama penjara yang membatasi kayak di teks ini? Pertanyaan yang sangat penting. Teks ini nggak bilang kita harus telanjang emosional di mana-mana. Batasannya itu ada di kesadaran dan fleksibilitas. Oke, kesadaran? Baju besi jadi masalah bukan pas dipakai di medan perang, tapi saat kesatrianya nggak bisa atau lupa cara ngelepasinnya. Oh, Bayangin dia coba tidur pakai baju besi, meluk anaknya, atau ngerasain matahari di kulitnya. Semua kehalang logam dingin. jadi masalahnya saat kita menyatu dengan baju besi itu ya. Tepat, kita lupa siapa diri kita tanpanya. Perbedaan antara alat dan penjara itu simple. Alat kita gunakan secara sadar. Penjara yang mengendalikan kita tanpa kita sadar. Jadi, isunya bukan di keberadaan baju besinya,
Tapi saat kita nggak bisa lagi ngelepasinnya, Apa aja sih yang paling dibatasi sama baju besi ego yang kaku ini? banyak sekali. Paling utama itu kerentanan. Anda jadi nggak bisa bilang saya nggak tahu atau saya butuh bantuan. Karena takut citranya runtuh. Betul, takut baju besinya penyok. Kedua, kreativitas. Anda jadi main aman terus, karena kalau gagal bisa merusak citra sempurna Anda. Masuk akal. Dan yang paling krusial, koneksi otentik. Orang lain susah terhubung sama diri Anda yang asli kalau mereka cuma bisa interaksi sama fasad logam yang dingin. Baju besi ini jebakan dari personal branding yang berlebihan ya? Kita sibuk ngurusin citra sampai kehilangan kontak dengan diri yang asli. Dari sini, narasinya bergeser ke sebuah pergeseran paradigma yang fundamental banget. Dan ini yang bikin saya mikir, ini beneran menantang definisi kita tentang pertumbuhan. Iya, bagian ini cukup radikal. Teksnya bilang, selama ini saya mengira bahwa bertumbuh artinya menambah lapisan baru, gelar baru, pencapaian baru, atau pengakuan baru. Tapi mungkin kedamaian justru ada pada proses unlearning, menanggalkan satu persatu label. Ini ide yang sangat kontra budaya kan? Betul. Seluruh ekosistem kita, sosial, profesional, itu kan terobsesi dengan penambahan. Tambah skill, tambah follower, tambah ini, tambah itu. Kita ngukur pertumbuhan dari seberapa banyak hiasan yang nempel di baju besi kita. Semakin kinclong, semakin sukses. Ya. Nah, teks ini ngajak kita nanya, itu beneran pertumbuhan atau cuma nambahin beban? Tapi ini terus terang kedengarannya menakutkan sih. Wajar. Kalau kita mulai melepaskan pencapaian itu sebagai identitas, apa kita nggak berisiko jadi bukan siapa-siapa? Apa kita nggak jadi kehilangan motivasi? Ketakutan itu sangat wajar. Tapi coba kita lihat unlearning ini dari sudut lain. Ini bukan berarti jadi bodoh atau amotivasi. Oke? Bayangin seorang pematung. Untuk bikin mahakarya, dia nggak nambahin tanah liat, tapi justru membuang bongkahan marmer yang nggak perlu. Oh, untuk menemukan bentuk di dalamnya ya? Betul, menemukan bentuk indah yang udah ada di dalamnya. Nah, unlearning itu kayak gitu. Proses sadar untuk membuang keyakinan, asumsi, dan identitas yang nggak lagi relevan. Bukan jadi kurang, tapi jadi lebih otentik. Wah, saya suka sekali analogi pematung itu. Iya kan? Jadi, melepas gelar bukan berarti gelarnya nggak penting, tapi sadar kalau saya itu lebih dari sekedar gelar itu. Tepat. Melepas pencapaian bukan berarti berhenti berprestasi, tapi memisahkan nilai diri dari validasi luar. Tepat sekali. Gelar, pencapaian, pengakuan, semua itu kan eksternal dan kondisional. Bisa hilang. Bisa diambil lagi ya? Iya. Kalau identitas kita nempel di situ, rasa aman kita bakal terus terancam. Kedamaian sejati itu, menurut teks ini, ada di bawah semua lapisan itu. Sumber validasinya digeser dari luar ke dalam. Dan ini membawa kita ke puncaknya. Sebuah pertanyaan yang sederhana tapi dalam banget. Pertanyaan intinya, penulisnya bertanya, dan ini juga pertanyaan buat kita semua. Jika semua atribut itu dilepaskan, jika saya berhenti mencoba membuktikan apapun pada siapapun, siapa sebenarnya yang tersisa di balik keramaian itu? Pertanyaan itu benar-benar bikin berhenti sejenak ya. Karena kita udah biasa banget mendefinisikan diri dengan apa yang kita lakukan, kita punya, dan apa kata orang. Keramaian itu adalah suara-suara ekspektasi di kepala kita kan? Pertanyaan itu adalah inti dari pencarian jati diri. Jati diri. Iya, undangan untuk bedain antara identitas yang dibangun sama esensi diri. Identitas yang dibangun itu ya CV Anda, profil medsos Anda, peran Anda. Topeng sosial itu ya. Betul. Esensi diri itu ya siapa Anda saat nggak ada yang lihat, nggak ada tekanan untuk tampil, nggak perlu buktiin apa-apa. Oke, ini konsep yang besar. Tapi gimana caranya kita bisa mulai menyapa esensi diri kita itu di keseharian? Kadang kan kita bingung mulainya dari mana. Tentu, ini bukan soal harus meditasi seminggu di gunung ya hehe. Iya, bukan sesuatu yang drastis gitu. Langkah praktisnya bisa sangat sederhana. Pertama, coba deh luangkan 5 menit sehari untuk melakukan sesuatu tanpa tujuan produktif. Contohnya? Misalnya, jalan-jalan tanpa bawa HP. Atau dengerin satu lagu sampai selesai tanpa ngapa-ngapain. Tujuannya cuma untuk hadir. Kedua, coba menulis jurnal dengan satu aturan. Tulisan ini nggak akan pernah dibaca siapapun. Oh, ruang aman ya?
Betul, ruang aman untuk jujur sama diri sendiri tanpa filter, tanpa baju besi. Itu cara-cara kecil untuk kenalan lagi sama suara asli Anda. Sungguh sebuah perjalanan ya dalam teks yang sesingkat ini. Kita mulai dari ngenalin rasa lelah karena pakai topeng, terus kita bongkar soal ego sebagai baju besi yang bisa melindungi tapi juga memenjarakan. Kuncinya di kesadaran untuk melepasnya. Lalu kita sampai ke ide radikal kalau pertumbuhan itu mungkin soal melepaskan, bukan menambah. Dan akhirnya sampai ke pertanyaan mendasar, siapa kita tanpa semua itu? Dan perjalanan itu ditutup dengan sebuah kalimat yang menurut saya indah dan memberdayakan. Kalimat ini mengubah perspektif kita total. Benar, kalimat penutupnya adalah, mungkin kita tidak sedang kehilangan diri sendiri, kita hanya sedang kehilangan beban yang selama ini kita anggap sebagai identitas. Kekuatan kalimat itu ada di reframingnya, pembingkaian ulang. Maksudnya gimana tuh? Proses melepaskan identitas itu kan bisa terasa menakutkan, kayak kehilangan arah. Tapi kalimat ini membaliknya. Anda tidak kehilangan diri Anda justru kehilangan beban Anda. Oh, oke. Apa yang Anda pikir identitas inti Anda ternyata cuma ransel berat berisi ekspektasi yang Anda bawa kemana-mana. Proses yang tadinya terasa seperti krisis, sekarang jadi terasa seperti sebuah kebebasan. Ini mengubah seluruh narasi dari sebuah kehilangan menjadi sebuah kelegaan ya. Betul. Dari ketakutan menjadi kesempatan untuk jadi lebih ringan, lebih bebas. Tepat sekali. Ini perspektif yang memberdayakan. Memberi kita izin untuk sesekali melepas baju besi itu. Dan merasakan gimana rasanya bernapas lega. Menjadi diri sendiri. Dan sadar kalau itu saja sudah cukup. Jadi, sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pikiran untuk direnungkan yang dibangun dari semua yang baru kita bedah. Silahkan, setelah diskusi ini, coba bayangkan sejenak. Jika Anda memutuskan untuk melepaskan satu lapisan baju besi Anda hari ini, satu label, atau satu ekspektasi yang paling membebani, langkah bebas pertama apa yang akan Anda ambil dengan ruang gerak baru yang Anda miliki itu?